Kata beliau Al-Imam Izzuddin bin Abdissalam rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan masih tentang sholat, Bapak Ibu sekalian, wali syarafiha wa fadliha, karena kemuliaan dan keutamaan ibadah sholat, maka sholat itu wusifat bin nahyi anil fahsya'i wal munkar. Maka kemudian sholat itu disifati sebagai sesuatu yang bisa mencegah dari perbuatan keji dan perbuatan mungkar. Itu salah satu tanda bukti bahwa ibadah sholat itu ibadah yang syaraf, ibadah yang syarafun laha syarafun wa fadlun. Ibadah sholat itu memiliki kemuliaan dan keutamaan karena disifati oleh Allah bisa mencegah dari perbuatan yang keji dan mungkar bagi pemeluknya atau bagi seorang hamba yang menunaikan sholat itu. Disebutkan dalam surat Al-Ankabut ya. Surat Al-Ankabut ayat 45. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimis shalah innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Wa aqimis shalah, hendaknya kamu tegakkan sholat. Menegakkan sholat di sini maksudnya menunaikan sholat fardu yang 5 ya, maghrib, isya, subuh, zuhur dan asar. Menunaikan sholat fardu yang 5 dan istiqomah dalam menunaikannya secara sempurna kelima-limanya dengan menjaga syarat-syarat dan rukun-rukun sholat. Niku maksud iqamatus shalah, maksud apa? Menegakkan sholat. Jadi menegakkan sholat niku tidak sekedar melakukan sholat, Bapak Ibu sekalian, tapi menegakkan sholat itu memiliki makna yang lebih dalam. Tidak sekedar melakukan apa? Sholat, tapi menunaikan sholat dengan sempurna, ya tidak bolong-bolong. Kalau 5 kali sehari nggih dilakukan pinten 5, tidak cuma 3 atau 2 ya, tidak cuma maghrib sama isya sholatnya, tapi sempurna semuanya ditunaikan, maghrib, isya, subuh, zuhur, asar, semuanya dengan menjaga rukun-rukunnya atau syarat-syaratnya dan rukun-rukunnya serta kekhusyuan daripada sholat itu sendiri. Itu makna iqamatu as-shalah, makna menegakkan sholat. Nah, di sini Allah merintahkan wa aqimis shalah, dan tegakkanlah sholat. Kenapa? Innas shalah, sesungguhnya sholat itu tanha anil fahsya'i wal munkar, karena sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Artinya apa jamaah sekalian? Bahwa seorang muslim, seorang mukmin yang konsisten istiqomah menunaikan sholat fardu dengan baik, sebagaimana sudah kita sifatkan tadi, dengan menjaga rukun-rukunnya, menjaga syarat-syaratnya, menjaga waktunya, ya usahakan kalau sholat di awal waktu dan dilakukan secara berjamaah, menjaga kekhusyuannya gitu, dan lain sebagainya. Kualitas sholatnya demikian baik, kemudian juga khusyuk ya. Khusyuk dalam sholat itu artinya seorang benar-benar memahami ibadahnya, ibadah yang dia lakukan dari awal, dari takbiratul ihram, Allahu Akbar gitu, Allah Maha Besar, sampai nanti terakhir apa? Salam, Assalamualaikum warahmatullahi, ke kanan ini yang rukun, dan kemudian ke kiri ini yang sunnah. Dipahami dengan kualitas sholat yang bagus, sholat yang berkualitas. Maka saya perlu sampaikan pakai kata berkualitas. Sebabnya apa? Sebabnya mangke wonten sholat sing kurang berkualitas. Jadi sama-sama sholat belum tentu nilainya niku sama, Bapak Ibu sekalian. Kula panjenengan yang hadir menika, yang sholat maghrib tadi
mungkin dari sisi kualitasnya beda-beda, walaupun sama-sama sholat, sama-sama sholat maghrib, sama-sama sholat maghrib berjamaah, sama-sama di masjid yang sama juga, tapi nilai kualitas sholat kita itu bisa jadi berbeda-beda karena dipengaruhi banyak hal. Enten sing sholat tapi tidak paham makna bacaan sholat, jadi kurang menyentuh. Ada yang sholat tapi tidak khusyuk, pikirannya kemana-mana gitu, ya, mikir utang, gitu, mikir ansuran, akhirnya mboten khusyuk karena sholatnya mikir kalih mikir ansuran. Makanya nek panjenengan pengen sholatnya khusyuk, ampun gak ada angsuran, nek pun kepacut dilunasi, ampun ditinggal. Nek saged kadosnya nggih susah gitu, nek mboten tiyang surari kita yo susah, kurang semangat ya. Mboten napa-napa, punya ansuran tidak masalah, yang penting nanti kula panjenengan tetap berusaha untuk menjaga kekhusyuan, untuk menjaga kekhusyuan. Berbeda-beda, makanya dalam sebuah hadis disebutkan ada seorang itu sholat pahalanya sempurna, ada yang sholat cuma pahalanya setengah, ada yang sholat pahalanya cuma seperempat, enten sing sholat pahalanya cuma seperenam, sampai ada yang cuma seperdelapan. Karena dipengaruhi tadi gitu, kualitas keimanan, ketakwaan, kepemahaman, kekhusyuan, menjaga rukun-rukun, menjaga syarat-syarat, semua itu mempengaruhi Bapak Ibu sekalian. Nah, sholat yang benar-benar berkualitas mangke memberikan pengaruh kepada pelakunya, orang yang mengamalkan. Napa niku? Tanha anil fahsyai wal mungkar, bisa mencegah pelakunya dari berbuat keji dan mungkar. Sebenarnya seorang yang sholat dengan baik, benar-benar sholatnya berkualitas, niku benar-benar nanti sholatnya niku memiliki pengaruh, berefek kepada pelakunya untuk mencegah dia dari melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, perbuatan al-fahsya, kekejian, wal mungkar, dan kemungkaran. Semakin sempurna, semakin bagus, semakin berkualitas, maka pengaruhnya semakin kuat. Tapi nek sholatnya semakin kurang berkualitas, semakin rendah, fungsi pencegahan dari perbuatan keji dan mungkar juga semakin lemah. Paham nggih? Semakin apa? Lemah. Maka jangan heran mungkin ada sebagian orang sholat tapi juga di sisi lain dia sholat, tapi di sisi yang lain pula dia bermaksiat. Ada seorang yang sholat tapi korupsi, sangat mungkin terjadi. Ada seorang sholat tapi juga maling, gitu. Profesinya maling tapi sholat. Mungkin ada seorang pezina dia tapi sholat, sangat mungkin terjadi juga. Ada seorang penjudi tapi sholat, ajeng berjudi, ajeng pasang togel saja baca bismillah, Pak. Ya, itu ada. Jadi jangan heran, itu tidak menunjukkan ayat ini kemudian salah. Loh katanya orang yang sholat itu sholatnya bisa mencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Kok itu ada orang sholat tapi masih berbuat keji? Itu ada orang sholat kok masih berbuat mungkar? Itu ada orang sholat kok masih berbuat maksiat? Ya karena sholatnya belum berkualitas. Ayatnya tidak salah, tetapi harus dipahami dengan benar. Kalau kita memahami secara harfiah, secara tekstual, ya salah ayatnya. Allah berkata begini kok kenyataannya begitu. Karena itu pemahaman yang keliru. Tapi kalau kita pahami dengan benar, tadi sudah saya sampaikan, kualitas sholat itu mempengaruhi pengaruh atau fungsi sholat
dari mencegah perbuatan keji dan mungkar. Semakin kualitasnya tinggi sholatnya, maka pengaruhnya semakin kuat. Semakin pengaruhnya, kualitas sholatnya semakin rendah, maka kualitasnya pengaruhnya juga semakin lemah.